Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roina Manik. Sini saya akan membahas penjelasan soal matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks merupakan suatu susunan angka-angka yang bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut. Matriks juga dapat dikatakan sebagai sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang terus mendatar pada sebuah matriks disebut sebagai baris, sedangkan anggota yang terus menurun pada matriks disebut sebagai kolom. Semua anggota matriks terletak dalam suatu tanda kurung. Sini, dari elemen sebuah matriks tersebut bisa kita tentukan letak baris dan kolom. Pada elemen mendatar itu disebut dengan baris, dan elemen menurun disebut dengan kolom. Kita sebut saja matriks di samping adalah matriks A. Anggota matriks dari baris ke I dan kolom ke J biasanya diwakili oleh simbol AIJ. Misalnya dalam matriks P tersebut kita dapat bahwa A23 mewakili 24, yaitu anggota matriks yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Ordo suatu matriks. Matriks A sama dengan berelemen 38, 25, 20, 8, 35, 18, 24, 5, 6, 21, 19, 17. Kita misalkan matriks A yang di atas tersebut seperti pada gambar di atas. Matriks A di atas mempunyai 3 baris dan 4 kolom, sehingga ordo matriks A adalah 3 kali 4. Jika suatu matriks P mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks P tersebut adalah M kali N. Pembahasan yang kedua yaitu matriks-matriks khusus. Yang pertama, matriks kolom dan matriks baris. Apabila suatu matriks mempunyai ordo M kali 1, maka matriks tersebut disebut matriks kolom seperti pada gambar berikut. Dengan elemen 2, 4, 5. Matriks tersebut memiliki ordo 3 kali 1, maka matriks tersebut disebut matriks kolom. Apabila suatu matriks mempunyai ordo 1 kali N, maka matriks tersebut disebut matriks baris seperti pada elemen matriks ini 5, 7, 3. Matriks tersebut memiliki ordo 1 kali 3, maka matriks tersebut disebut matriks baris. Yang kedua, matriks 0. Dikatakan sebagai matriks 0 karena semua anggota pada matriks tersebut merupakan angka 0. Contohnya, matriks B dengan berelemen 0, 0, 0, 0. Yang ketiga, matriks persegi. Dikatakan sebagai matriks persegi karena jumlah kolom dan baris pada matriks tersebut memiliki jumlah yang sama atau dengan kata lain mempunyai ordo M kali M. Contohnya, matriks Q sama dengan berelemen 5, 9, 4, 7. Yang keempat, matriks diagonal. Dikatakan sebagai matriks diagonal karena anggota diagonal utama sekurang-kurangnya memiliki satu bilangan yang bukan 0 dan anggota lain di luar diagonal utamanya adalah 0. Contohnya matriks P dengan berelemen 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4. Yang kelima, matriks identitas. Matriks identitas yang merupakan matriks identitas yang memiliki ordo 3 kali 3. Dikatakan sebagai matriks identitas karena anggota pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan pada anggota lainnya adalah 0. Dengan kata lain, matriks identitas merupakan matriks persegi yang anggota pada diagonal utamanya adalah 1 dan anggota lainnya adalah 0. Yang ketujuh, matriks transpor atau A transpor. Matriks transpor yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk matriks transpor disebut matriks A transpose. Contohnya, matriks A dengan berelemen 1, 5, 6, 3, 8, 4 jika ditranspos menjadi A transpose sama dengan 1, 3, 5, 8, 6, 4. Pembahasan ketiga yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dengan berelemen A, B, C, D, E, F dan matriks B dengan berelemen HI, JK, LM. Matriks A dan matriks B di atas menunjukkan bahwa 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap anggota dari matriks A dan matriks B yang bersesuaian juga sama. Dari dua pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa jika ada dua matriks yang dikatakan sama, jika pertama mempunyai ordo yang sama, kedua anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Contohnya, matriks A dengan berelemen A, B, C, D, E, F dan matriks B berelemen HI, JK, LM. Matriks A dan matriks B adalah matriks yang sama karena memiliki ordo yang sama yaitu berordo 3 kali 2. Selain memiliki ordo yang sama, matriks A dan matriks B mempunyai anggota-anggota yang bersesuaian. Maksud dari anggota yang bersesuaian adalah A sama dengan H, B sama dengan I, C sama dengan J, D sama dengan K, E sama dengan L, dan F sama dengan M. Contoh soal kesamaan dua matriks. Diketahui matriks A dengan elemen X tambah 2Y 4 minus 3
4Y kurang X. Dan matriks B 1, 4, minus 3, 2. Tentukan nilai dari X dan Y jika matriks A sama dengan matriks B. Penyelesaiannya, X tambah 2Y sama dengan 1 untuk persamaan pertama, X kurang 4Y sama dengan 2 untuk persamaan kedua. Jika kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mendapatkan 6Y sama dengan 3 menjadi Y sama dengan setengah untuk persamaan ketiga. Setelah kita mendapat nilai Y, kita substitusikan nilai Y yang kita dapat ke dalam persamaan 1. X tambah 2Y sama dengan 1 menjadi X tambah 2 dikali minus 2 dikali setengah sama dengan 1. Menjadi X tambah 1 sama dengan 1 menjadi X sama dengan 0. Maka nilai dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan setengah. Permasalahan yang keempat yaitu operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Dua matriks yang dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Contohnya, diketahui matriks A yang berelemen 3, minus 4, 5, 6 dan matriks B yang berelemen 7, minus 1, minus 3, 9. Tentukan yang pertama, matriks A tambah matriks B. Yang B, matriks B tambah matriks A. Kita selesaikan yang pertama yaitu matriks A tambah matriks B sama dengan elemen 3 minus 4 5 6 ditambah elemen 7 minus 1 minus 3 9 sama dengan 3 tambah 9 minus 4 tambah minus 1 5 tambah minus 3 6 tambah 9 sama dengan elemen 10 minus 5 2 15. Yang B, matriks B tambah matriks A sama dengan elemen 7 minus 1 minus 3 9 ditambah elemen 3 minus 4 5 6 sama dengan elemen 7 tambah 3 minus 1 tambah minus 4 minus 3 tambah 5 9 tambah 6 sama dengan elemen 10 minus 5 2 15. Dari soal tersebut kita mendapat bahwa matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A, yang berarti pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Contohnya diketahui matriks P dengan elemen 1 2 3 5 Q dengan matriks Q dengan elemen 6 8 2 1 dan matriks R dengan elemen 5 1 4 2. Tentukan yang pertama itu matriks P tambah Q ditambah R. Yang B, matriks P ditambah matriks Q tambah R. Misalnya yang pertama, matriks P tambah Q ditambah R, dengan elemennya kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi matriks dengan elemen 12, 11, dan 8. Yang ke B, matriks P ditambah matriks Q tambah R. Kita terlebih dahulu kita selesaikan dengan matriks yang dalam kurung, menjadi jawabannya menjadi dengan elemen 12, 11, 9, 8. Hal ini menunjukkan bahwa matriks P tambah Q tambah R sama dengan P ditambah Q tambah R. Artinya dari contoh tersebut dengan sifat asosiatif. Maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat berikut. Yang pertama, matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A, yaitu bersifat komutatif. Yang kedua, matriks P ditambah Q ditambah R sama dengan matriks P ditambah matriks Q tambah R, berlaku sifat asosiatif. Yang kedua, pengurangan matriks. Dua matriks yang dapat dikurangkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan mengurangi elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Contohnya jika matriks A yang berelemen 3 minus 2 7 minus 3 dan matriks B yang berelemen 1 2 3 5. Hitunglah matriks A dikurang matriks B. Misalnya matriks A dikurang matriks B, elemen 3 minus 2 7 minus 3 dikurang elemen 1 2 3 5 sama dengan elemen 3 dikurang 1 minus 2 dikurang 2 7 dikurang 3 minus 3 kurang minus 5 sama dengan elemen 2 minus 4 4 minus 8. Yang ketiga, perkalian bilangan real dengan matriks. Dalam aljabar matriks, kita sering menyebutkan bilangan real sebagai suatu skalar. Hasil kali skalar K dan matriks A dituliskan notasi sama dengan K dikali matriks A. Matriks K dikali A adalah suatu matriks yang elemen-elemen yang merupakan hasil kali dari K dengan elemen matriks A. Misalnya matriks P dengan berelemen A, B, C, D. Sehingga matriks P tambah matriks P sama dengan elemen A, B, C, D ditambah elemen A, B, C, D sama dengan elemen A tambah A, B tambah B, C tambah C, D tambah D sama dengan elemen 2A, 2B, 2C, 2D. Karena matriks P tambah matriks P sama dengan matriks 2P, maka matriks 2P sama dengan 2 dikali elemen P yaitu A, B, C, D sama dengan matriks 2A, 2B, 2C, 2D. Begitu pula selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika K adalah bilangan real, maka K dikali elemen A, B, C, D sama dengan elemen KA, KB, KC, KD. Contohnya jika matriks A sama dengan elemen minus 2, 7, 3, minus 2, 4, 0, itulah matriks 7 dikali matriks A dan minus 4 dikali matriks A. Misalnya 7 dikali matriks A sama 7 dikali elemen minus 2, 7, 3, minus 2, 4, 0 sama dengan
elemen 7 dikali minus 2, 7 kali 7, 7 kali 3, 7 kali minus 2, 7 kali 4, 7 kali 0, sama dengan elemen minus 14, 49, 21, minus 14, 28, 0. Yang kedua, minus 4 dikali elemen A sama dengan minus 4 dikali matriks A sama dengan minus 4 dikali elemen minus 2, 7, 3, minus 2, 4, 0, sama dengan elemen minus 4 kali minus 2, minus 4 kali 7, minus 4 kali 3, minus 4 kali minus 2, minus 4 kali 4, minus 4 kali 0, sama dengan elemen 8, minus 28, minus 12, 8, minus 16, 0. Kita pernah mempelajari waktu SMP pembelajaran bilangan bulat penjumlahannya. Berlaku juga pada matriks tersebut. Yang keempat, perkalian matriks. Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Bentuk perkalian antar matriks secara umum yaitu A I X M dikali matriks B M kali N sama dengan matriks C I kali N. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B, kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Secara umum, dapat katakan bahwa matriks A dan matriks B dapat dikalikan jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Hasil kali matriks A kali B adalah matriks berordo M kali P. Kita misalkan matriks A dan matriks B adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Maka hasil kali kedua matriks mempunyai ordo 2 kali 2. Matriks A sama dengan elemen A, B, C, D dan matriks B dengan elemen E, F, G, H. Maka hasil kali matriks A dan matriks B ialah elemen A, B, C, D dikali elemen E, F, G, H sama dengan elemen A kali E tambah B kali G, A kali F tambah B kali H, C kali E tambah D kali G, C kali F tambah D kali H. Matriks satuan atau indeks perkalian yaitu adalah sebuah sembarang matriks yang jika dikalikan dengan matriks identitas maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Contohnya jika sebuah matriks A sama dengan elemen A, B, C, D dan identitas sama elemen 1, 0, 0, 1, maka matriks A dikali matriks identitas sama dengan elemen A, B, C, D kali elemen identitas sama dengan elemen A tambah 0, B tambah 0, C tambah 0, C tambah 0 sama dengan A, B, C, D. Yang kelima, determinan dan inverse matriks persegi ordo 2 kali 2. Jika matriks A dan B adalah matriks yang berordo 2 kali 2 sedemikian sehingga matriks A kali B sama dengan matriks B dikali A sama dengan matriks identitas, maka matriks B adalah inverse dari matriks A dan matriks A adalah inverse dari matriks B. Secara umum, kita dapat mencari rumus inverse matriks ordo 2 kali 2 sebagai berikut. Jika matriks A sama dengan elemen A, B, C, D dan matriks inverse A sama dengan elemen P, Q, R, S, maka matriks A dikali matriks inverse A sama dengan elemen A, B, C, D dikali elemen P, Q, R, S menjadi matriks identitas. Yang keenam, persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Untuk dapat menyelesaikan persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, AX sama dengan B. Inverse A dikali A X sama dengan inverse A kali B menjadi inverse A kali A kali X sama dengan inverse A kali B menjadi identitas kali X sama dengan inverse A kali B menjadi X sama dengan inverse A kali B. Kedua, XA sama dengan B. XA kali inverse A sama dengan B kali inverse A menjadi X kali A kali inverse A dan B kali inverse A menjadi X kali identitas sama dengan B dikali inverse A menjadi X sama dengan B kali inverse A. Yang ketujuh, determinan dan inverse matriks persegi ordo 3. Pertama, mengambil determinan dari suatu matriks persegi ordo 3 kali 3. Kita misalkan sebuah matriks berordo 3 kali 3 seperti berikut. Matriks A dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 akan menjadi determinan sebagai berikut. Determinan A sama dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33.
Jika dalam suatu permutasi ada susunan bilangan-bilangan yang lebih besar terletak di depan dari bilangan yang lebih kecil, permutasi itu disebut mempunyai inversi. Hasil kali susunan bilangan-bilangan dalam determinan A bertanda negatif apabila permutasi dari bilangan mempunyai banyak inversi ganjil, dan bertanda positif apabila permutasi mempunyai banyak inversi nol atau negatif atau genap. Misalnya permutasi dari 3 bilangan 1, 2, 3 itu inversi dari 1, 2, 3 adalah 0, maka tanda perkaliannya plus. Inversi dari 1, 3, 2 adalah 1, yaitu 32, maka tanda perkaliannya min. Inversi dari 2, 1, 3 adalah 1, yaitu 2, 1, maka tanda perkaliannya min. Inversi dari 2, 3, 1 adalah 2, yaitu 2, 1 dan 3, 1, maka tanda perkaliannya plus. Inversi dari 3, 1, 2 adalah 2, yaitu 31 dan 32, maka tanda perkaliannya plus. Inversi dari 3, 2, 1 adalah 3, yaitu 32, 31 dan 21, maka tanda perkaliannya min. Perkalian susunan bilang-bilangannya disesuaikan dengan permutasi n sama dengan 3. Unsurnya itu unsur 1, 2, 3, unsur 1, 3, 2, unsur 2, 1, 3, unsur 2, 3, 1, unsur 3, 1, 2, dan unsur 3, 2, 1. Nama unsur 2, 3, 1 artinya perkalian anggota-anggota pada baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan baris ketiga kolom ke-1. Selain menggunakan cara tersebut, determinan ordo 3 kali 3 juga dapat diselesaikan dengan cara Saros seperti pada gambar berikut. Cara panah-panah dia, yang menghasilkan A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 A23 A31 ditambah A13 A21 A32 dikurang A13 A22 A31 dikurang A11 A23 A32 dikurang A12 A21 A33. Yang kedua, mirror dan kofaktor. Jika dalam suatu determinan A, elemen-elemen dari baris ke I dan kolom ke J dihilangkan, maka determinan yang tertinggal disebut minor dari determinan A dan dinyatakan dengan MIJ. Kofaktor dari determinan A dinyatakan dengan AIJ, di mana AIJ sama dengan minus 1, maka I tambah J kali M kali J. Contohnya misalkan determinan A sama dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Jika elemen-elemen pada baris pertama dan kolom pertama dihilangkan, minor untuk A11 adalah M11 sama dengan elemen A22, A23, A32, A33. Dan kofaktor untuk A11 sama dengan minus 1, maka 1 tambah 1 kali M11 dengan M11. Dengan cara yang sama kita lakukan juga pada A21 dan A23. Sehingga nilai dari determinan matriks A adalah matriks A sama dengan A11 M11 dikurang A12 M12 tambah A13 M. Contohnya seperti pada berikut ini, dapat kita lihat. Yang ketiga, adjoint dari suatu matriks persegi ordo 3 kali 3. Jika matriks A sama dengan AIJ adalah suatu matriks persegi ordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen AIJ dan kofaktor AIJ, didefinisikan adjoint A adalah adjoint A sama dengan elemen A11, A21, A31, A12, A22, A23, A13, A23, A33. Contohnya, tentukan kofaktor dari determinan A dengan elemen 1, 2, 3, 2, 3, 2, minus 1, 2, 2. Dan sudah soal sebelumnya kita sudah mendapatkan kofaktor dari determinan A, sehingga kita hanya tinggal meletakkan hasil dari kofaktor dari matriks determinan A. Maka adjoint dari matriks A adalah adjoint A sama dengan elemen 2, 2, minus 5, minus 6, 5, 4, 7, minus 4, 7. Yang keempat, inverse matriks persegi ordo 3 kali 3. Jika matriks A dan matriks B adalah matriks persegi ordo 3 kali 3, di mana berlaku sifat A kali B sama dengan identitas dan B kali A sama dengan B kali A, maka inverse A sama dengan matriks B atau inverse B sama dengan matriks A. Dengan demikian A dikali inverse A sama dengan identitas. A dikali adjoint A sama dengan determinan A sama dengan determinan dikali identitas menjadi A dikali adjoint A per determinan A sama dengan identitas. Jadi inverse A sama dengan adjoint A per determinan A. Contohnya, temukan inverse dari matriks berikut. Matriks A dengan elemen 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Kita jawab, inverse A sama dengan adjoint A per determinan A. Adjoint A sama dengan elemen 1 minus 5, 7,
71 minus 5, 1 minus 2, 1. Jadi determinan A sama 9 tambah 9 tambah 9 dikurang 6 kurang 6 kurang 6 sama dengan 18. Maka inverse A sama dengan 1 per 18 dikali elemen 1 minus 5, 7. 7 1 minus 5, 1 minus 2, 1.